Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat, atas curahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri kita, dan juga rahmat yang Allah Jalla wa ala limpahkan sehingga kita pada kesempatan yang berbahagia ini dapat duduk di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan amalan yang mulia. Maka kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami berharap ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, serta amalan yang diterima. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu perkara yang sangat penting, yaitu bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri mereka yang mencintai dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara kita menjadi golongan orang-orang yang mencintai dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mencintai Allah ini merupakan ibadah hati yang sangat penting. Sebagaimana kita ketahui, ibadah hati itu yang paling mulia, yang paling tinggi ada 3 perkara. Ya, arkan al-ibadat al-qalbiyah, yang disebut-sebut oleh para ulama sebagai rukun-rukun daripada ibadah-ibadah hati. Yang pertama adalah al-khauf, yaitu rasa takut yang ada di dalam diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ar-raja, yaitu rasa harap. Kebalikan daripada rasa takut adalah rasa harap terhadap rahmat-rahmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Adapun yang ketiga dan yang paling tinggi adalah al-mahabbah, yaitu rasa mencintai. Maka sering sekali kita di dalam beramal dianjurkan untuk menggabungkan 3 perkara ini. Dan ketika seseorang berhasil menggabungkan 2 perkara yang di awal tadi, yang perkara yang pertama dan perkara yang kedua, yaitu rasa takut dan harap, maka ketika melaksanakan ketaatan, dia akan dipenuhi dengan mahabbatullah, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'anul Karim orang-orang yang ketika melaksanakan ibadah menggabungkan perkara-perkara ini. Jadi siapa yang melaksanakan ibadah itu seyogyanya, seharusnya tidak melaksanakannya hanya disebabkan untuk menghilangkan dan menggugurkan kewajiban saja. Akan tetapi melaksanakan ibadah harus dilandasi dengan rasa takut kepada Allah, dilandasi dengan rasa harap akan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Di ayat ini Allah Jalla wa Ala memuji mereka yang berhasil menggabungkan dua perkara, yaitu rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih." Apakah orang-orang musyrik itu lebih beruntung, lebih baik? Karena ayat sebelumnya itu berbicara tentang orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, sehingga Allah katakan, "Qul tamatta' bi kufrika qalila." Katakan wahai Muhammad, bersenang-senanglah kalian dengan kekufuran kalian sebentar saja. Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Bersenang-senanglah dengan kekufuran, kemusyrikan yang kalian praktekkan sebentar saja, karena hakikat kehidupan dunia adalah sesuatu yang sebentar. Innaka min ashabin nar, karena kalian akan menjadi penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala puji kebalikan daripada golongan yang Allah Subhanahu wa taala cela tadi, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang-orang musyrik tadi yang disebutkan di ayat sebelumnya itu lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dalam kondisi sujud, dalam kondisi berdiri, yarjuna rahmatallah, ya karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmat rabbih, dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kemudian Allah katakan, wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tentu tidak sama. Ya, tidak sama jawabannya orang yang melaksanakan ibadah hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban dengan orang yang melaksanakan ibadah itu dengan penuh rasa takut, rasa harap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya tentu tidak sama. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memuji para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya, mulai daripada Nabi Ibrahim di surah Al-Anbiya. Nabi Ibrahim, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Allah Subhanahu wa taala sebutkan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kemudian di akhir pembahasan Allah mengatakan, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, sesungguhnya mereka adalah orang yang bersegera di dalam melaksanakan kebaikan. Jadi kalau orang melaksanakan ibadah dilandasi dengan rasa takut, rasa harap dan mahabbatullah, cinta kepada Allah, mereka ketika diseru untuk melaksanakan ibadah, mereka akan bersegera untuk melaksanakan ibadah tersebut. Beda dengan orang yang ibadahnya itu sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Sholat zuhurnya nggak tadi ketika dikumandangkan azan, sholat zuhurnya nanti jam 2:30. Karena dia tahu asar itu jam berapa? Jam 3:15. Atau mungkin sholat zuhurnya jam 3. Karena dia tahu asar jam 3:15, jadi masih waktu zuhur lah, subhanallah. Maka orang yang sholatnya seperti itu, ya dengan tujuan untuk meremehkan perkara sholat, ini masuk ke dalam ancaman firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh celaka bagi orang-orang yang sholat yang mana mereka ia meremehkan perkara sholat tersebut. Bahkan ada yang menggampangkan, mengatakan yang penting kepalanya itu masih di waktu, adapun buntutnya kalau sudah keluar waktu nggak ada masalah. Subhanallah. Maksudnya gimana Ustaz, kepalanya masih di waktu dan buntutnya sudah di luar waktu? Maksudnya kalau asar jam 3:15, dia mulai sholat takbiratul ihram jam 3:13. Yang penting takbirnya itu masih waktu zuhur, ya meskipun kemudian badannya bahkan buntutnya sudah di luar waktu, itu masih diperbolehkan. Naudzubillah, ya. Ini adalah perkara yang bersifat meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang melaksanakan ibadah dilandasi dengan 3 perkara tadi, yaitu rasa takut, apalagi Bu? Rasa harap
dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah puji para nabi alaihi wassalatu wassalam dengan perkataan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang yang selalu bersegera di dalam mengerjakan kebaikan, tidak menunda-nunda untuk melaksanakan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka adalah orang yang ketika berdoa dengan kami, kepada kami, mereka berdoa dengan penuh harap dan cemas. Ya, dengan penuh rasa takut dan harap. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi ibadahnya karena dilandasi dengan mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya adalah ibadah yang khusyuk. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari pembahasan ini, ya, judul yang kita bawakan bahwasannya bagaimana caranya agar mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat ya ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mahabbah, yaitu mencintai. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka ini perkara yang mungkin juga bahwasanya hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ya sebagian orang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang isinya ini mahabbah. Mereka tidak mengisbat sifat mahabbah, bahwasanya mereka mengatakan Allah itu tidak mungkin mencintai. Karena kalaulah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai, berarti Allah itu sama dengan yang dicintai. Ya, jadi ini adalah dari pemikiran yang rancu, pemikiran yang keliru. Mereka mengatakan kalau mencintai itu harus sama dengan yang dicintai. Padahal tidak, semua yang mencintai itu sama dengan yang dicintai. Ya. Bahkan kita ya, banyak di antara kita manusia mencintai hewan misalnya, bisa juga ya gitu ya. Cinta kucing lah, ada yang suka sama peliharaan-peliharaan yang lainnya. Ini tidak mengharuskan bahwasannya mencintai itu harus sama. Mereka mengatakan enggak boleh kita mengatakan Allah mencintai. Kalau Allah mencintai berarti Allah sama dong dengan makhluk. Jawabannya apa? Tidak sama. Tentu Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai itu sesuai dengan kemahabesaran dan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ada banyak keutamaan ya atau banyak yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai dan Allah Subhanahu wa taala dicintai oleh hambanya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang keluar daripada agamanya, ya, maknanya adalah murtad, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum. Bagaimana sifat kaum tersebut? Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Tuh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan kaum tersebut mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti Allah Subhanahu wa taala itu bisa mencintai dan Allah Subhanahu wa taala itu bisa dicintai. Maka ayat ini membantah pemikiran yang tadi yang mengatakan Allah itu tidak bisa dicintai dan tidak bisa mencintai. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Ya, jawabannya ya dibantah dengan ayat ini Al-Maidah ayat berapa tadi? 54. Allah mengatakan yuhibbuhum wa yuhibbunah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kaum tersebut dan kaum itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam sebuah hadis ya tentang perang Khaybar. Ya, perang melawan kaum Yahudi yang ada di benteng Khaybar yang terjadi pada tahun Hijriyah, tahun 7 Hijriyah. Yang mana ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabat mengepung Khaybar itu ya berhari-hari, tapi belum bisa menaklukkan benteng Khaybar, yang mana orang-orang Yahudi itu bersembunyi di dalam benteng Khaybar tersebut. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "La'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullaha wa rasuluh wa yuhibbuhullahu wa rasuluh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh bendera ini, maksudnya apa? Panji perang ini aku akan berikan esok kepada seseorang yang peperangan ini akan dimenangkan melalui tangannya. Ya, jadi orang ini belum memimpin, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berikan jaminan bahwasannya
perang tersebut akan dimenangkan melalui kepemimpinan orang tersebut. Yang mana orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Ya. Maka ketika itu para sahabat semua itu berangan-angan, ya, bahwasanya kelak atau besok mereka adalah orang yang akan diberikan bendera tersebut atau panji perang tersebut oleh Rasulullah SAW. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah berharap untuk dijadikan sebagai pemimpin kecuali hari itu. Ya, kenapa? Kalau dia yang akan menjadi pemimpin berarti dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan sekaligus dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi mendapatkan kepemimpinan bukan karena apa? Bukan karena ingin memimpin, tapi ingin mendapatkan legalitas daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia adalah orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Tiba-tiba ya keesokan harinya para sahabat itu berpagi hari dalam kondisi mereka ingin agar Rasulullah SAW memberikan bendera itu kepada mereka, akan tetapi Rasulullah SAW kemudian bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Maka disebutkan, ya Rasulullah, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib itu mengadu bahwasanya dia sakit mata. Ya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk dihadirkan Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa fi ainaihi, kemudian Rasulullah meludahi wajahnya atau meludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan sambil didoakan nama Rasulullah SAW. Dan Allah berikan kesembuhan seakan-akan mata itu tidak pernah sakit, subhanallah ya. Maka kemudian diberikan bendera itu dan benar ternyata apa? Ternyata melalui tangan Ali bin Abi Thalib Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah ya, ketika seseorang telah mendapatkan predikat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar. Jadi pemberian apapun itu tidak akan sebanding dengan pemberian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai diri kita. Karena kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan anugerah yang paling besar. Kenapa? Karena orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak akan diazab oleh Allah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang alim ditanya oleh muridnya, ada enggak ayat di dalam Al-Quran yang mengabarkan bahwasannya orang yang mencintai itu tidak akan pernah menyakiti orang yang dicintai. Ya, bahwasannya seseorang yang mencintai tidak akan pernah menyakiti orang yang dicintai. Maka jawabannya ada di dalam firman Allah pada surah Al-Maidah ayat 18. Ya. Allah Jalla wa Ala membantah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang mana mereka itu mengklaim bahwasanya mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang Yahudi dan Nasrani mereka itu mengklaim bahwasanya mereka itu adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Allah berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwasanya kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Maka Allah mengatakan, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan wahai Muhammad, mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa yang pernah kalian kerjakan? Ya, bahkan orang-orang Yahudi ini pernah Allah Subhanahu wa taala rubah. Rupanya itu seperti kera dan seperti apa? Seperti babi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan merubah bentuk mereka seperti bentuk kera maupun seperti bentuk babi, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Betul ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang Yahudi yang berbuat kekufuran. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mereka yang beriman kepada Rasulullah, mereka yang melaksanakan amal soleh, mereka yang melaksanakan ketaatan, Allah cinta kepada mereka. Tapi tidak semua Yahudi bisa mengklaim bahwasanya mereka adalah golongan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Bahkan Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah, wa ghadiballahu alaihim wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Allah murka kepada mereka dan Allah jadikan ya mereka itu al-khanazir, yaitu apa? Dirubah bentuknya seperti babi-babi, wal qiradah, dan seperti apa? Seperti kera-kera. Bahkan firman Allah, ya ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubu alaihim yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaq.
Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala menyiksa kalian diakibatkan dosa-dosa yang kalian kerjakan? Bal antum basyarum mimman khalaq. Ya, padahal kalian adalah manusia biasa seperti yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan mahabbatullah, rasa cintanya kepada seorang hamba, ini adalah merupakan anugerah yang paling besar karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab hamba tersebut. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara keutamaan seseorang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Jalla wa ala akan membimbing dia. Ini keutamaan seseorang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia. Allah Jalla wa ala akan membimbing anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ini sebagaimana hadis yang disebut dengan hadithul wali, ya, hadis yang menceritakan tentang wali-wali Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Jalla wa ala berfirman, ini hadis qudsi. Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai itu. Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai hambanya. Allah bisa mencintai amalan yang dikerjakan oleh hambanya. Makanya di dalam keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalus shalihu fiha ahabbu ila Allah." Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tuh, melainkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai seorang hamba, bisa mencintai amalan yang dikerjakan oleh hambanya tersebut. Maka Allah mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in mimma aftarat ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka utamakan untuk melaksanakan amalan-amalan fardu terlebih dahulu. Amalan-amalan yang wajib. Karena banyak orang yang terkadang semangat melaksanakan amalan sunnah, padahal di situ ada amalan wajib yang dia tinggalkan. Ini adalah perkara yang keliru. Ya, contohnya misalnya salah seorang di antara kita, ibu-ibu misalnya, ketika pagi hari baca zikir, masya Allah, ya, baca zikir pagi, di situ suaminya pengen minta bikinin kopi, ya. Taat kepada suami hukumnya apa? Wajib. Adapun zikir hukumnya apa? Sunnah. Maka jangan sampai kemudian karena disibukkan melaksanakan amal yang sunnah sampai kita melupakan perkara yang wajib. Kan bisa digabungkan, Bu, ya, bikin kopi sambil berzikir, kan bisa. Ya, bisa Ustaz kalau hafal. Tapi kebanyakan ibu-ibu yang mungkin kita kebanyakan tidak hafal. Nah, ini kekurangan yang kita miliki. Kalau bisa mungkin hari ini kita belum hafal, kita besok kita hafalkan, insya Allah bulan depan kita sudah hafal. Masa sudah datang 3 purnama kita nggak hafal-hafal, ini kan rugi sekali. Katanya kan zikir harian, ya, zikir harian yang dibaca harian, apalagi sehari itu tidak dibaca sekali, bahkan dibaca berapa kali? 2 kali. Maka seharusnya kita tidak, ya, mengharamkan diri kita daripada menghafal zikir-zikir tersebut, sehingga kita dapat menyibukkan diri untuk berbakti kepada suami kita misalnya sambil kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan ada di antara hambaku yang terus-menerus mendekatkan diri kepadaku, tentunya setelah dia mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Dia tidak mencukupkan diri dengan yang wajib saja, akan tetapi dia juga menyertakan perkara-perkara yang wajib itu dengan perkara-perkara yang sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintai orang tersebut, ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat misalnya, maka sertakanlah amalan-amalan sunnah pengiring sholat kita. Ya, contohnya dengan sholat sunnah rawatib misalnya. Contohnya lagi dengan kita, ya, membaca zikir-zikir setelah sholat misalnya. Ya, intinya jangan sampai kita menyibukkan diri mencukupkan hanya dengan melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Tapi hiasilah amalan-amalan yang wajib tersebut dengan amalan-amalan yang sunnah. Contohnya kita melaksanakan puasa Ramadan, itu wajib. Tapi di sini juga ada puasa-puasa sunnah. Ya, contohnya puasa sunnah apa? Puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid misalnya, atau Senin Kemis. Atau puasa 6 hari bulan Syawal yang sudah lewat, ya. Atau puasa sunnah mutlak yang dilaksanakan di bulan-bulan haram.
ya bulan Dzulhijjah, termasuk nanti bulan Muharram ya. Tanggal 10 Muharram kita melaksanakan puasa sunnah, didahului tanggal 9-nya. Kemudian kalau nggak bisa tanggal 9-nya, tanggal 11-nya. Ini puasa-puasa sunnah yang hendaknya kita laksanakan untuk apa? Untuk menyertai puasa-puasa wajib yang kita kerjakan. Sehingga ketika seorang hamba tidak mencukupkan diri dengan melaksanakan yang wajib saja, tapi melaksanakan perkara yang sunnah, maka kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepada hamba tersebut. Apa keutamaannya seseorang yang dicintai oleh Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatan yang ia pakai untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk apa? Memukul misalnya, atau dia gunakan untuk berbuat sesuatu. Akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Kemudian Allah mengatakan, wa in sa'alani la'u'tiyannah, wa la in ista'adzani la'u'idhannah. Kalau dia minta kepadaku, maka aku akan berikan apa yang dia minta. Kalau dia memohon perlindungan daripada diriku, maka aku akan lindungi dia daripada apa yang dia mohon untuk dilindungi. Jadi ini keutamaan yang berikutnya. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anggota tubuhnya akan Allah Subhanahu wa taala ya berikan hidayah, berikan petunjuk, sehingga matanya tidak melihat kecuali pada perkara yang halal saja. Lisannya tidak mengucapkan kecuali pada perkara yang halal, yang diperbolehkan. Ya, telinganya tidak mendengar kecuali pada perkara-perkara yang diperbolehkan saja. Ini adalah keutamaan yang berikutnya. Orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, keutamaan seseorang ketika mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia akan dicintai oleh malaikat. Ya, dia dicintai oleh malaikat atau ahlus sama. Ahlus sama itu penghuni langit ya. Siapa lagi penghuni langit jikalau bukan malaikat. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, ya, maka Allah akan memanggil malaikat siapa? Jibril. Ini malaikat yang paling ya luar biasa daripada seluruh malaikat yang ada. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah nabi yang paling afdal, maka malaikat Jibril adalah malaikat yang paling afdal. Ya. Faqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Inni uhibbu fulanan fa ahbibhu." Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan tersebut. Masya Allah ya. Allah memerintahkan Jibril untuk mencintai orang yang dicintai Allah. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Fayuhibbuhu Jibril, maka kemudian malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Apakah sampai di situ saja? Ternyata tidak. Tsumma yunadi fis sama, maka kemudian malaikat Jibril ya menyeru di langit dengan mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka orang tersebut dicintai oleh seluruh penghuni langit, subhanallah ya. Jadi orang itu dicintai oleh seluruh penghuni langit. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard, dan dijadikan untuk orang tersebut al-qabul ya, dicintai oleh penghuni bumi juga. Jadi kalau penghuni langit sudah cinta kepada kita, maka penghuni bumi juga akan dijadikan cinta kepada kita. Maka intinya yang paling utama, Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita, Allah perintahkan Jibril untuk cinta kepada kita. Kalau Jibril sudah cinta kepada kita, maka Jibril akan menyeru penghuni langit untuk cinta kepada kita. Kalau penghuni langit sudah cinta kepada kita, maka akan dijadikan al-qabul, penghuni bumi juga akan dijadikan cinta kepada kita. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita bahas kiat-kiatnya, keutamaan yang berikutnya, mereka yang mencintai dan dicintai Allah, keutamaannya yang berikutnya adalah siapa yang mencintai dan dicintai Allah, maka ia akan mendapatkan kebersamaan Allah. Akan mendapatkan kebersamaan Allah. Ya. Jadi kalau kita melaksanakan amalan yang soleh, yang dengan amalan tersebut Allah cinta sama kita, maka kita akan mendapatkan ma'iyatullah. Bahasa
ya bahasanya adalah ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebersamaan yang sifatnya itu khusus. Ya, karena kebersamaan itu ada dua. Ma'iyatullah itu nau'an, ada dua macam. Yang pertama adalah ma'iyatun khassah, kebersamaan secara khusus. Yang kedua adalah ma'iyatun ammah, yaitu kebersamaan yang sifatnya itu umum. Kita bahas dulu kebersamaan yang sifatnya umum, yaitu ma'iyatul ilmi walittila', yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maknanya Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh hambanya dimanapun mereka berada. Itu adalah kebersamaan Allah yang sifatnya apa? Umum. Ya, Allah mengetahui kita dimanapun kita berada, sebagaimana Allah mengetahui yang dilakukan oleh orang-orang kafir dimanapun mereka berada. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik. Idz yubayyituna ma la yardha minal qaul yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Kata Allah, orang-orang munafik itu menyembunyikan ucapannya daripada manusia, akan tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum idz yubayyituna ma la yardha 'alaihi minal qaul. Allah bersama orang-orang munafik ketika mereka mengucapkan di malam hari perkataan yang tidak Allah ridhai, yaitu apa? Perkataan yang intinya itu bagaimana mencelakakan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersama mereka. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keberapa? Keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keberapa? Keenam. Wa huwa ma'ahum aina makanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini kebersamaan yang sifatnya umum. Kebersamaan yang diberikan kepada orang mukmin dan juga kebersamaan yang Allah berikan kepada orang kafir misalnya, atau orang-orang munafik misalnya. Tapi ada kebersamaan yang sangat luar biasa. Yang kedua tadi, yang pertama ya, tadi yang kedua, ini yang pertama, yaitu ma'iyatun khassah, kebersamaan yang sifatnya itu khusus. Apa makna kebersamaan yang sifatnya khusus? Yaitu ma'iyatun nasri wat ta'yid. Allah bersama hambanya yang beriman untuk menolong dan memberikan bantuan kepada dirinya. Ini la yahsulu illa lil mu'min, tidak akan didapatkan kecuali oleh untuk orang yang mukmin saja. Ya, jadi kebersamaan yang sifat kedua ini hanya diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang mukmin saja, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya perkataan Nabiullah Musa, ya, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ketika sudah terkepung di hadapan mereka itu ada lautan yang membentang, di belakang itu ada Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga kaumnya Nabi Musa alaihi salam mereka sudah ya mati akal, sudah kepepet, maka mereka mengatakan inna lamudrakun, kita akan tertangkap oleh Fir'aun. Jadi kaumnya Musa mengatakan inna lamudrakun, kita akan tertangkap oleh Fir'aun. Tapi justru Nabi Musa alaihi salam mengatakan perkataan yang sebaliknya. Nabi Musa alaihi salam mengatakan qala kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepada diriku. Ya. Jadi ini perkataan yang bisa diucapkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebersamaan yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi mereka yang dekat dengan Allah Jalla wa Ala, seperti yang diucapkan Nabi Musa dan juga seperti yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bu. Ya, kapan itu? Ketika dikejar oleh orang-orang musyrik ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Bukankah ibu-ibu mengingat bahwasanya Rasulullah ya terlebih dahulu mampir di satu gua yang disebut dengan Gua Thaur, betul ya? Untuk bersembunyi, dan orang-orang musyrik itu ketika itu sudah berada di mulut gua. Sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ila tahti qadamihim, ya Rasulullah, kalau saja mereka melihat ke arah kaki mereka, la absarana, mereka pasti akan bisa melihat kita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang 2 orang Allah Subhanahu wa taala yang ketiga? Tentu Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Bahkan di dalam surah At-Taubah
Allah Jalla wa Ala ya mengatakan terkait ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, ya. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita ingin menyampaikan beberapa kiat agar kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ya di dalam kitab beliau tentang 10 sebab ya orang-orang itu bisa mencintai dan bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab yang pertama agar kita bisa mencintai dan dicintai Allah, sebab yang pertama ahaduha qiraatul Qur'ani bitadabburi wattafahumi lima'anihi wa ma urida bih. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan memahami makna-makna yang terkandung dan memahami maksud dari ayat tersebut. Ya. Kita membaca Al-Qur'an dengan mentadaburi ayat-ayat tersebut. Jadi tidak hanya sebatas kita baca lafaz-lafaznya saja, tapi kita berusaha untuk membaca terjemahannya. Bahkan tidak hanya sebatas kita membaca terjemahannya juga, tapi kita juga membaca tafsir daripada ayat-ayat yang kita baca. Saya yakin ibu-ibu, insya Allah sebagian dari ibu-ibu itu khatam Quran itu per 1 bulan sekali, luar biasa ya. Atau ada yang 2 bulan sekali, atau ada yang 3 hari sekali mungkin. Iya, insya Allah ya. 3 hari sekali khatam Quran. Tapi ada nggak di antara ibu-ibu yang pernah mengkhatamkan Al-Quran sekaligus membaca terjemahannya? Kita nggak mengatakan tafsirannya ya, tapi terjemahannya ada nggak? Belum ya. Oke, kalau tidak 30 juz, pernah nggak kita mengkhatamkan baca terjemahan juz 30? Bukan 30 juz loh ya, juz 30. Ada loh ya terjemahannya. Coba kita berusaha untuk membaca terjemahannya ya. Atau bahkan kita bisa membeli kitab tafsir yang ringkas terkait dengan Al-Quran, itu ada yang bahkan sudah diterjemahkan. Ya, karya daripada Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ya. Itu terjemahan yang paling ringkas, yang paling mudah untuk kita kemudian miliki, yang kita bisa baca tidak hanya mencukupkan dengan membaca lafaz-lafaznya saja, terjemahannya saja, tapi membaca tafsiran daripada ayat tersebut. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, katadabburil kitabil ladzi yahfazuhul 'abdu wa yashrahuhu liyatafahhama murada sahibihi min. Sebagaimana seseorang mentadaburi atau berusaha untuk meresapi sebuah buku yang dibaca. Ya, sebagian antara kita Masya Allah ketika baca buku apa kira-kira? Ya, buku resep, ada yang baca buku resep dengan ditadaburi gitu. Ada ya, supaya masaknya itu ya enak rasanya gitu ya, ditadaburi sama dia. Atau buku-buku yang lain lah. Bagaimana dia ingin membaca dan mentadaburi dan meresapi makna kata per kata, sehingga kemudian dia bisa mengetahui maksud dan keinginan sang penulis. Ya. Masya Allah. Maka kalau kita baca Qur'annya sudah naik kelasnya, kalau sekarang kan masih kelas ya baca aja lafaz-lafaznya. Kalau kita sudah mulai naik kelasnya, kita baca terjemahannya, kita berusaha untuk baca tafsirannya, insya Allah ini perkara yang akan menjadikan kita cinta kepada Allah dan sebaliknya akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Gampangnya gini deh, kalau saya ngarang satu buku misalnya, kemudian buku ini saya lempar ke pasaran, saya jual. Meskipun tidak bestseller ya misalnya gitu ya. Tiba-tiba saya lihat ada satu ibu-ibu ini yang Masya Allah kemana-mana bawa buku itu. Apalagi kalau saya kajian, saya bedah buku itu, bawa dia tulis Masya Allah, dia garisin, dia kasih catatan di situ ya. Dan saya tahu ini Masya Allah ibu ini kalau ngobrol itu, Ustadz seperti yang Ustadz katakan di halaman, Masya Allah gitu ya. Hah? Kira-kira bagaimana perasaan saya? Senang, Masya Allah, ini ibu luar biasa nih. Saya aja lupa itu halamannya di halaman berapa. Dia yang beli, dia yang baca, dia sampai hafal itu. Letak halamannya di mana, apa ya yang saya coba untuk jelaskan di halaman tersebut. Itu akan menjadikan saya senang dengan ibu tersebut.
Ya, Masya Allah, saya akan perhatikan. Kalau dia tanya, mungkin kita akan berikan apa? Perhatian khusus luar biasa. Karena di antara penuntut ilmu, Masya Allah, ketika saya buka kajian bedah kitab saya, Masya Allah, dia di depan, nyatet, ditulis footnote-nya apa, semua nomor ayatnya luar biasa. Maka kita akan memberikan perhatian khusus kepada orang yang semacam itu, beda dengan orang yang Masya Allah, dia beli saja kemudian ditaruh, nggak dibaca. Apalagi nggak beli, ya kan gitu ya. Apalagi tidak berusaha untuk memiliki. Nah, ini kitab Allah berada di hadapan kita. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal dikatakan a'zamul mukjizat. Ini mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berlalu, ya, sudah tidak bisa terulang lagi, berlalu, ya. Bersama dengan dikuburkan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mukjizat yang satu ini masih ada di hadapan kita, berada di antara ya pandangan kita, bisa kita baca, bisa kita berusaha untuk pelajari, bisa kita berusaha untuk dakwahkan, amalkan. Maka ketika kita berusaha untuk membaca Quran, berusaha untuk mengetahui makna-maknanya, berusaha untuk mengetahui apa sih yang Allah inginkan di dalam ayat-ayat tersebut, maka itu akan menjadikan kita cinta kepada Allah. Dan pasti kalau kita sudah cinta kepada Allah, Allah juga akan cinta kepada diri kita. Kalau kita sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara yang seperti itu, pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan cinta kepada kita. Ini level yang pertama atau kiat yang pertama, yaitu berusaha untuk membaca Al-Quran dengan mentadaburi Al-Quran. Kemudian kiat yang kedua agar kita senantiasa mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-taqarrubu ilallahi bin nawafili ba'dal faraid. Yaitu seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah setelah perkara-perkara yang wajib yang tadi kita sebutkan. Fa innaha tuwassiluhu ila darajatil mahbubiyyati ba'dal mahabbah. Karena sesungguhnya hal itu akan menyampaikannya pada derajat dicintai oleh Allah setelah dia mencintai Allah. Ya, mustahil seseorang itu melaksanakan dan sibuk untuk melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan kecuali orang itu adalah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk masjid nih, dia tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk dia lakukan. Oh, Masya Allah, salat tahiyatul masjid. Oh, setelah sholat tiba-tiba dikumandangkan azan. Dia tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan Rasulullah. Dia jawab ya panggilan azan tersebut. Dia menjawab ya seruan muadzin tersebut. Kemudian setelah azan apa yang diperintahkan? Oh, dia baca doa setelah azan misalnya. Kemudian setelah itu dia bangkit lagi untuk melaksanakan sholat rawatib, sholat sunnah rawatib misalnya. Setelah itu dia baca Al-Quran misalnya. Ketika iqamah dia mendekat imam untuk sholat di dekat imam misalnya. Atau sholat di shaf yang pertama. Bahkan tidak mencukupkan diri di shaf yang pertama. Dia sholat di sebelah kanan bagian imam. Ya, shaf sebelah kanan. Karena dia tahu bahwasannya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah dan malaikat-malaikatnya itu ya bersalawat. Kalau Allah bersalawat berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan derajat yang tinggi. Kalau malaikat bersalawat bahwasanya malaikat itu memohonkan rahmat bagi mereka yang sholatnya itu di shaf bagian kanan. Nah, jadi kalau saya cinta kepada Allah, saya tahu apa yang Allah cintai. Kalau saya cinta kepada Allah, saya tahu apa yang Allah inginkan. Ya, sholat di shaf kanan yang berada di shaf yang depan, karena kita tahu bahwasanya shaf yang paling bagus adalah shaf yang paling depan untuk laki-laki. Ya, maka saya sholat di shaf bagian depan. Kemudian setelah sholat saya baca zikir. Ya, setelah zikir saya melaksanakan sholat ba'diyah dan seterusnya. Maka ketika saya sudah melakukan perkara-perkara ini dan mustahil perkara itu saya lakukan kecuali saya cinta kepada Allah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Makanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang ini disebut dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ya, ayat ujian. Ini ayat yang menguji seorang yang ngaku cinta kepada Allah. Jadi cinta sama Allah itu tidak hanya sebuah ungkapan yang dikatakan, namun ungkapan tersebut wajib untuk dibuktikan. Nah, ini ayatnya, ayatul mihnah, ayat ujian, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 31. Ali Imran 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jikalau kamu mencintai Allah, ya,
maka ikutilah aku. Ini Allah perintahkan Rasulullah untuk mengucapkan kepada para sahabat dan juga untuk kita semua. Jikalau kalian mencintai Allah, kita ini yang aku cinta kepada Allah, maka buktikan ucapan itu dengan cara apa? Fattabi'uni, dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengikuti Rasulullah yaitu dengan mengerjakan sunnah-sunnah beliau, mengerjakan perintah-perintah beliau, menghindari larangan-larangan beliau. Termasuk diantaranya itu membenarkan semua yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya apa? Alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali seperti yang disyariatkan Rasulullah. Bukan malah sebaliknya, menyibukkan diri dengan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang tidak dicontohkan, malah justru dia meninggalkan perkara-perkara sunnah. Coba kita lihat dimanapun, kapanpun, ahli bid'ah yang menyibukkan diri dengan perkara bid'ah, pasti dia akan meremehkan perkara sunnah, pasti. Nggak ada ahli bid'ah yang sekaligus ngamalin sunnah, jarang. Karena satu kali bid'ah dia munculkan di dalam kehidupannya, maka bid'ah itu akan memadamkan satu sunnah yang serupa dengan bid'ah yang dia kerjakan. Maka orang yang semakin bergelimang di dalam perkara bid'ah, maka orang itu akan menjadi orang yang paling jauh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah klaim yang dusta ketika ngaku cinta kepada Allah, ngaku cinta kepada Rasulullah, malah justru melaksanakan amalan yang tidak diajarkan Rasulullah SAW. Harusnya justru kita berusaha untuk mengamalkan Islam yang orisinil gitu loh ya. Yang orisinil itu seperti apa? Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Ngaku cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Di antara cara untuk mengikuti Rasulullah yaitu apa? Menjauhi seluruh yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Bukankah Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti dengan mengatakan, Iyyakum wal muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena perkara yang baru itu semuanya adalah bid'ah. Perkara yang baru di dalam perkara agama, ya, di dalam mendekatkan diri kepada Allah, itu semua sudah disampaikan Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan tidaklah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkan diri mereka daripada neraka kecuali perkara tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak membutuhkan sesuatu selain daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan burung itu yang mengepakkan sayapnya di udara itu sudah dijelaskan ilmunya oleh Rasulullah SAW. Maka cukupkan dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahu taala alaihim ajma'in di saf terdepan, yaitu para khulafaur rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum. Ambil daripada contoh-contoh yang mereka kerjakan. Ambil sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, yaitu gigi yang paling kuat ketika menggigit. Ya, Rasulullah perintahkan menggigit dengan gigi geraham, bukan gigi seri. Karena kalau gigi seri nggak kuat-kuat amat giginya, nggak yang lepas. Tapi kalau gigi geraham ini gigi yang paling kuat. Untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah diperintahkan untuk menggigit dengan gigi geraham. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena semua perkara yang baru adalah sesat. Ya, jadi yang kedua, agar kita cinta dan dicintai oleh Allah serta Rasulullah SAW, maka sibukkan diri mengerjakan sunnah. Ya, karena kalau kita sibukkan diri dengan mengerjakan yang selain sunnah, dijamin kita tidak akan mencintai Rasulullah SAW. Justru kita akan mencintai sang penemu daripada perkara baru tadi. Siapa? Mursyidnya kah? Atau siapa lagi? Murabbinya kah? Dia bisa saja akan lebih mencintai murabbinya, mursyidnya dibandingkan Rasulullah SAW. Dengan alasan yang bermacam-macam, dia mengatakan, ya kita kan tidak bisa langsung ke Rasulullah. Justru kita kepada Rasulullah, kita kepada Allah itu jalannya melalui mursyid, melalui murabbi. Karena kalau kita tanpa mursyid, tanpa murabbi, kita tidak akan kenal Rasulullah. Benar. Kalau mursyidnya benar, ya kan gitu ya. Kalau murabbinya adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau murabbinya, mursyidnya enggak takwa sama Allah, dia bermudah-mudahan menyampaikan perkara yang bid'ah misalnya untuk diamalkan, atau mengajak seseorang untuk mengerjakan thariqah yang sudah jelas-jelas dia mengatakan ini karanganku, subhanallah. Ini karanganku, ini saya karang seperti ini urut-urutannya, dibaca sekian kali nanti keutamaannya A, B, C, D.
Terakhir nanti keutamaannya bisa mimpi lihat saya. Pasti dia akan lebih cinta kepada mursyidnya, murabinya dibandingkan kepada Rasulullah SAW. Kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah, mustahil dia akan cinta kepada Allah. Tapi kalau dia mencukupkan diri dengan sesuatu yang sunnah, maka dia akan digiring untuk senantiasa cinta kepada Allah, yang mana itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, nah ini penting sekali, ats-tsalits, yaitu dawamu dzikrihi ala kulli hal. Yaitu seseorang senantiasa mengingat Allah di dalam segala keadaan. Jadi mengingat di dalam segala keadaan. Keadaannya itu setidaknya ada 3. Keadaan manusia itu tidak akan lepas daripada 3 kondisi. Ini ibu silahkan buka di akhir surah An-Nisa. Afwan, di akhir surah Ali Imran. Ayat yang Ali Imran ayat yang ke 191. Jadi manusia di dalam berzikir kepada Allah tidak akan lepas dari 3 keadaan. Yaitu Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu mereka yang berzikir kepada Allah dalam kondisi pertama berdiri. Yang kedua apa? Duduk. Yang ketiga berbaring. Nah, saya katakan manusia tidak akan pernah lepas dari 3 kondisi ini. Kalau tidak berdiri, apa Bu tadi Bu yang kedua? Duduk. Kalau nggak duduk, baring. Oke, kita sekarang lagi apa? Duduk. Ya. Ada nggak orang yang lepas daripada 3 kondisi ini dalam kehidupannya? Nggak berdiri, duduk, baring. Ada nggak? Ada nggak kondisi selain 3 ini? Kondisi selain berdiri, duduk, baring. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan sholat itu sholatlah dalam kondisi berdiri. Kalau nggak bisa, duduk. Kalau nggak bisa lagi, baring. Ada nggak lanjutannya? Nggak ada. Karena orang hidup itu kondisinya itu hanya 3 perkara ini, 3 macam ini. Kalau nggak berdiri, duduk, baring. Oke. Itu kondisinya. Kemudian waktunya. Dianjurkan untuk berzikir sepanjang waktu. Berdiri kemanapun kita zikir, duduk kapanpun sama siapapun zikir, baring sebelum tidur zikir. Tapi pertanyaan saya, bisa nggak orang nggak lepas dari zikir? Bisa nggak? Susah ya. Untuk terus zikir itu susah. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah memberikan resepnya, memberikan kisi-kisinya. Ya, idealnya seorang mukmin dia zikir sepanjang nafas yang keluar daripada tubuhnya. Kalau tidak bisa, idealnya setidaknya tidak melepaskan zikir pada 4 kondisi, 4 keadaan, 4 waktu yang harus kita zikir kepada Allah. Sehingga kita bisa dikatakan zikirnya itu dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Oke. Kondisi yang pertama, kapan kita dianjurkan untuk berzikir? Yaitu al-mautinul awal. Kondisi pertama, inda akhdil madja' haitsu la yanamu illa ala dzikrin, yaitu ketika akan tidur. Kita suruh zikir 24 jam sehari, nggak mungkin, susah. Maka jangan sampai kita tidak zikir pada 4 kondisi ini. Ini barometernya, minimalnya gitu loh ya. Ketika mau tidur, makanya Rasulullah SAW ketika mau tidur itu mengajarkan zikir-zikir yang sangat banyak. Di antaranya yaitu membaca ayat kursi, atau membaca juga 2 qul al-mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbin nas dengan qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian 2 qul yang lain. 2 qul yang lain itu qul apa? Qul huwallahu ahad dengan qul ya ayyuhal kafirun. Itu juga disunahkan. Ya, jadi
2 qul al-mu'awwidzatain baca 3 kali masing-masing, kemudian qul huwallahu ahad dengan qul ya ayyuhal kafirun. Itu juga dibaca. Ini sunnah. Ya, seakan-akan seseorang itu mau tidur mengikrarkan tauhid Allah Subhanahu wa taala melalui 3 macam tauhidnya, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, itu ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad itu 2 tauhid ini terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Adapun qul ya ayyuhal kafirun di sini adalah inti daripada kandungan tauhid al-uluhiyah. Bagaimana beribadah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ketika dia bangun ya di pagi hari kemudian ingin melaksanakan salat, ya salat sunnah fajar, apa surat yang dianjurkan untuk dibaca? 2 qul ini lagi. Atau barangkali misalnya sebelum tidur dia salat witir, apa yang dibaca? 2 qul ini lagi. Ya, jadi ini sunnah yang hendaknya kita lakukan, mengingat Allah minimal yang pertama ketika akan tidur, baca doa ya, bismillah bismikallahumma amutu wa ahya, atau bismikallahumma bika wada'tu jambi wa bika arfa'uh in amsakta ruhi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ya, itu doa-doa yang sangat panjang juga, masih ada yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya minimal itulah bismikallahumma amutu wa ahya. Ada nggak di antara kita yang tidurnya nggak baca doa? Masya Allah, Ustaz saya ini susah tidur Ustaz. Balik kanan nggak bisa tidur, balik kiri nggak bisa tidur, ketap-ketip nggak bisa tidur Ustaz. Ya zikir. Dan subhanallah biasanya baru zikir sedikit langsung ketiduran. Iya kan bagus sekali ya. Orang menutup ya harinya dengan zikrullah. Kemudian yang kedua, al-mautinus tsani. Kapan kita dianjurkan untuk minimalnya berzikir dalam sehari? Kalau nggak bisa 24 jam, yaitu ketika inda istiqadhihi minan naum, ketika bangun tidur. Yaitu pertama kali perkataan yang kita ucapkan ketika bangun tidur itu adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau bisa tidak hanya sekedar ucapan, Bu. Harus ikuti dengan apa? Dengan i'tiraf di dalam hati, perasaan bersyukur di dalam hati kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan mustahil nih saya katakan ya, mustahil seseorang bisa melakukan perkara ini, baca zikir tidak hanya dengan hatinya, tapi dengan lisannya, dengan hatinya juga, kecuali Allah adalah sesuatu yang paling dia cintai. Contohnya gini, ada orang, dia kerja 1 bulan itu gajinya berapa juta kira-kira? 4 juta, oke? UMR berapa? 4,5, 5 juta katakan ya, sebulan. Tapi subhanallah dia bikin pertemuan, bikin orang ketemu untuk jual beli tanah lah katakan. Harganya berapa? Rumah harganya 10M. 10M. Yang mana dia itu menjadi penengahnya. Ya, berarti dia ini maklarnya ya gitu ya. Maklar itu kalau jadi akad jual beli, tanda tangan di notaris, dia dapat apa? Komisi. 10M, komisinya berapa? 1%. 10M 1%-nya? Nggak bisa, kalau udah tinggi itu nggak sampai 2,5, 1. Udah deh 2,5, enggak 1, memang 1. Berapa 1% daripada 10M? 100 juta. Oh, bayangin ya. Kira-kira orang ini bangun tidur, dia tahu hari itu jam 8 tanda tangan notaris. Gak pernah pegang duit 100M. Pegang 5 juta tanggal 20 udah nguap itu 5 juta habis sudah. Ketika hari itu dia tahu hari ini adalah tanda tangan yang itu artinya dia akan dapat komisi. Saya yakin bangun tidur itu langsung apa? Tanda tangan dia pasti gitu. Karena dia mengharapkan. Nggak pernah lihat bentuknya uang 100 juta subhanallah. Dan sama, ketika seseorang di dalam hatinya tidak ada rasa cinta melebihi cintanya kepada Allah, tidak ada rasa harap melebihi harapannya kepada Allah, pasti ketika dia buka mata,
itu pasti yang pertama kali muncul daripada lisan yang diucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dibarengi dengan apa? Dengan ikrar yang ada di dalam hatinya. Bukti dia cinta sama Allah. Pertama kali ucapan yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Ini jangan sampai kita bangun tidur juga nggak bisa mengucapkan alhamdulillah, ini aneh sekali. Ngakunya cinta sama Allah, bangun tidur yang pertama digosok WhatsApp. Yang pertama digosok apa? WhatsApp-nya, lihat statusnya teman, Masya Allah. Katanya sambil apa? Jangkepin nyawa. Jangkepin nyawa sambil lihat statusin orang, subhanallah. Ya. Jangan baca doa, kemudian sholat atau wudhu, kemudian apa? Sholat. Kemudian al-mautinus tsalits, tempat yang ketiga yang jangan sampai kita nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di kondisi ini, yaitu apa? Inda dukhulihi fis shalah, ketika sedang melaksanakan sholat. Ini Masya Allah, ya sholat ini dikatakan mi'rajul mu'min. Mi'rajul mu'min. Ya, waktu seorang mukmin itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mi'raj, bertemu dengan Allah dengan kekhusyuan yang dia praktekkan di dalam sholatnya. Yang Masya Allah sholat ini nggak lama Bu, paling 10 menit, 15 menit maksimal sudah. Itu sudah qobliyah, ba'diyah dia semua, zikir semua dah. Jangan sampai sholat ini yang cuma sehari 5 waktu, ketika masuk sholat kita justru mengingat sesuatu selain sholat. Yang memang disebutkan di dalam hadis ya, syaitan itu akan berusaha untuk merusak sholat salah seorang di antara kalian. Sampai ketika seorang masuk ke dalam sholatnya, syaitan itu kemudian mengingatkan kepada dia, ya, uzkur kaza, ingat ini, ingat itu, Masya Allah. Kita lupa naruh kunci motor di mana, ya, nggak ketemu. Oh bener di jaket yang sebelah sono tuh, gitu. Ingatnya kapan? Sholat. Ingatnya ketika sholat, subhanallah. Ustadz, memang sholat ini adalah solusi Ustadz. Kalau saya kehilangan sesuatu, saya sholat insya Allah ingat. Bukan itu fungsi untuk sholat. Kita sholat itu sehari 5 waktu, subhanallah. Setelah subuh kita melaksanakan sholat, kemudian aktivitas, kemudian sholat lagi zuhur. Supaya ingat kepada Allah. Setelah zuhur ya, aktivitas lagi, asar kita sholat. Kemudian maghrib, sebelum tidur lagi isya. Ini adalah salah satu di antara cara agar kita senantiasa mengingat Allah. Jadi minimal ketika sholat jangan sampai ingat selain Allah. Ya. Kalaulah salah seorang di antara kita ketika sholat ingat selain Allah, ya mengucapkan ta'awudz, ya, sambil meludah ke kiri 3 kali misalnya, dengan ludah yang ya nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kemudian dia melanjutkan sholatnya. Karena itu termasuk di antara bentuk penghinaan kepada syaitan. Kemudian al-mautinur rabi'. Ini penting sekali. Kondisi keempat, minimal kita jangan sampai melupakan Allah dalam kondisi apa? Indas syada'idi wal ahwal. Ketika kita dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi kesulitan. Fa innal qalba fi hadzal mautin la yadhkuru illa ahabbal asya' ilaih. Karena hati dalam kondisi seperti ini tidak akan mengingat kecuali sesuatu yang paling dia cintai. Kalau dia dalam kondisi kesusahan, kesulitan, pasti dia akan mengingat sesuatu yang paling dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia cinta sama Allah. Tapi kalau dia cinta kepada selain Allah, maka dia ingat selain Allah. Misalnya kalau dia cinta sama dunia, ketika kesusahan, ya dia ingat dunianya. Oh, saya bisa lolos daripada permasalahan ini karena uang saya. Saya punya beberapa nominal yang kalau saya kasih kepada si fulan bisa bantu saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau misalnya kita justru ketika kesulitan, kita itu handphone kita sudah lengkap tuh. Kita masalah ini sama fulan, masalah ini sama fulan, masalah ini sama fulan, semua lengkap. Motor ditilang sama bapak ini misalnya gitu ya. Atau misalnya kita butuh bantuan perkara ini, maka kepada si fulan. Tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perkara yang sangat disayangkan. Maka kata Ibnul Qayyim al-Jauzi, kalau memang kita nggak bisa mengingat Allah 24 jam ketika berdiri, duduk, baring, maka minimal kita tidak melupakan Allah pada 4 kondisi ini, yaitu senantiasa mengingat Allah ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika sholat, dan ketika dalam kondisi kesusahan serta kesulitan. Baik.
Kemudian kiat yang berikutnya, ar-rabi', yang keempat, ini. Itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Mendahulukan apa yang dicintai Allah, mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada apa yang engkau cintai ketika hawa nafsu menguasai. Mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada apa yang engkau cintai ketika hawa nafsu menguasai. Wa tasannumu ila mahabbihi wa in su'uba al-murtaqa, dan berusaha naik untuk menuju pada kecintaan Allah. Kita berusaha untuk apa? Memilih apa yang dicintai Allah meskipun sulit bagi kita untuk kita laksanakan. Contoh gini. Kita mendahulukan apa yang Allah cintai dari sesuatu yang kita cintai. Kita cinta kepada harta kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ma anfaqtum min syai'in falil walidaini wal aqrabin." Sedekah yang paling baik itu kamu keluarkan untuk kerabatmu, untuk orang tuamu misalnya. Maka kita keluarkan apa yang kita cintai untuk orang yang kita cintai, yaitu untuk orang tua kita yang paling utama. Bahkan Allah mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidakkah kau akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menyedekahkan apa yang paling kamu cintai? Di sini ada dua kecintaan. Kita cinta kepada sesuatu, tapi Allah cinta sesuatu, maka kita lebih memilih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha Al-Ansari. Ini adalah orang yang kaya sekali. Bahkan diceritakan dia memiliki satu kebun yang sangat rindang, airnya sangat tawar, subhanallah. Yang dinamakan kebun itu apa? Bairuha. Bairuha ini letaknya persis di depan Masjid Nabawi. Oh, ini kan tempat yang paling strategis ya. Yang Rasul itu kadang masuk kebun itu untuk minum air tawarnya. Ketika turun firman Allah, ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Falamma nazalat qaulallah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang paling kalian cintai. Apa yang dilakukan Abu Talha? Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah menurunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai, ya Rasulullah. Sesungguhnya aku adalah orang yang memiliki banyak harta. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah apa? Kebunku Bairuha. Ya Rasulullah, aku jadikan kebun tersebut sedekah untuk Allah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Ya Rasulullah, manfaatkanlah, pergunakan kebun tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk untukmu. Jadi kebun ini sudah disedekahkan, pengen Rasulullah yang ngatur. Ini adalah harta yang paling dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sebelum memberikan keputusan kepada kebunnya yang bernama Bairuha ini, Abu Talha, Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, arju min birriha wa dhukhriha indallahi ta'ala." Ya Rasulullah, aku mengharapkan kebaikannya dan simpanan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faj'alha fil aqrabin." Jadikanlah kebun tersebut untuk kerabat dekatmu. Maksudnya bagi-bagikan kepada kerabat dekatmu, maka dibagi ke kebunnya itu untuk keluarga dekatnya, untuk putra-putra daripada pamannya. Ya, jadi sahabat Rasulullah ini mendahulukan apa yang diinginkan Allah, apa yang dicintai Allah dibandingkan apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Contoh gini, kita di malam hari, masya Allah, apalagi jam 3:30, 4, hujan deras. Kamar AC-nya itu luar biasa dinginnya, selimut luar biasa tebalnya, kasur luar biasa apa? Empuknya. Ini kan sesuatu yang paling kita senengin ya. Dingin, tebal, empuk. Kedep lagi kamarnya suaranya, masya Allah. Ketika itu, sesuatu yang paling dicintai hawa nafsu kita apa? Tidur. Tapi kita memikirkan apa yang paling Allah cintai ya saat ini untuk aku kerjakan. Oh, sholat tahajud misalnya.
maka dia mendahulukan kecintaan Allah ketimbang kecintaan hawa nafsu. Misalnya, seseorang ketika memiliki harta, pengen kaya, takut miskin, dia simpan hartanya, maka dia tanya, apa yang Allah kehendaki ya pada hartaku ya? Apa yang Allah cintai? Ternyata Allah mencintai untuk disedekahkan. Dan ini adalah sedekah yang paling afdal. Ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah sedekah apa yang paling afdal? Kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta syahihun sahihun. Kamu bersedekah ketika kamu dalam kondisi pelit, ketika kamu dalam kondisi sehat. Ta'mulul ghina wa takhsyal faqr. Ketika kamu ingin kaya, khawatir miskin, sedekah. Ini berarti kita sedang memenangkan kecintaan Allah melebihi kecintaan diri kita. Ketika kondisi panas-panas seperti ini, Masya Allah, apa yang dikehendaki hawa nafsu? Siang-siang gini minum es sinar Garut. Masya Allah ya. Tapi subhanallah, ini bulan haram. Dianjurkan untuk memperbanyak melaksanakan amal soleh. Dianjurkan untuk menghindarkan diri daripada kezaliman, melaksanakan perkara-perkara dosa. Dan kita tahu untuk menghindarkan diri daripada perkara dosa, sekaligus untuk melaksanakan amal soleh, kita harus melaksanakan puasa. Hendaknya kita melaksanakan apa? Puasa. Idealnya seperti itu. Di samping melaksanakan amal soleh, kita akan terjauh daripada melaksanakan kemaksiatan. Maka kita dahulukan apa yang dicintai Allah ketimbang apa yang dicintai oleh diri kita sendiri. Ini yang dimaksud dengan apa? Mendahulukan kecintaan Allah dibandingkan kecintaan yang kita miliki ketika hawa nafsu mengalahkan. Baik. Poin yang berikutnya, kelima, yaitu mempelajari mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatih. Mempelajari dan memahami makna-makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mempersaksikan serta berusaha sibuk untuk memperdalam bidang tersebut. Karena sebagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana besar kita mengenal Allah, maka sebagaimana juga besar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sesuatu yang dapat menjadikan kita cinta kepada Allah itu kalau kita mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita mengetahui Allah itu adalah zat yang pemaaf misalnya, maka kita akan senantiasa istighfar. Kita mengetahui bahwasanya Allah ini adalah zat yang maha menerima taubat, maka kita akan menyibukkan diri untuk bertaubat. Kita mengetahui Allah itu merahmati. Apa yang harus kita kerjakan? Maka kita akan berusaha untuk melaksanakan amal ketaatan yang dengannya Allah merahmati diri kita. Ini yang dimaksud apa? Berusaha untuk mempelajari dan memahami makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang di dalam bermuamalah dengan nama-nama Allah ini ada 3 tingkatan. Seseorang di dalam bermuamalah terhadap nama-nama Allah ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah dengan menghafalnya, mengetahui lafaz-lafaznya. Ya. Yang 99 itu kita hafal, ya, terkadang kemudian kita baca makna-maknanya, lafaz-lafaznya kita baca dengan lisan kita. Ini derajat yang pertama, tingkatan yang pertama. Yang kedua, yaitu seseorang berusaha memahami kandungannya. Ketika kita mengetahui Allah itu Ar-Rahman, apa sih Ar-Rahman itu? Ya, bagaimana sih caranya agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dan berusaha untuk beramal sesuai dengan kandungan nama tersebut. Ini yang kedua. Berusaha untuk mengetahui kandungan nama-nama itu, serta berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kandungan nama-nama tersebut. Contoh, Allah itu As-Sami'. Apa itu As-Sami'? Zat yang maha mendengar. Maka kita berusaha untuk mengetahui kandungannya, yaitu Allah adalah zat yang mendengar segala sesuatu. Bagaimana cara kita beramal dengan nama Allah As-Sami'? Bahwasanya kita tidak mengucapkan perkataan kecuali perkataan ini adalah perkataan yang baik, karena kita yakin ucapan kita akan didengar siapa? Allah. Sama, itu bisa kita praktekkan dengan nama-nama Allah yang lain. At-Tawwab,
yang Maha menerima taubat. Bagaimana cara beramal dengan kandungan nama tersebut? Yaitu kita senantiasa berusaha untuk bertaubat dan seterusnya seperti itu. Adapun yang ketiga yang harus kita lakukan dengan nama-nama Allah, tingkatan yang paling tinggi yaitu berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya, ketika seorang mengatakan ya Razzaq urzuqna, wahai Zat yang Maha memberi rizki, anugerahkanlah kepada kami rizki. Atau ya Tawwab tub alaina. Atau ya Rahim irhamna, itu ya, berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa alaihi. Agar kita mencintai dan dicintai Allah, yang keenam adalah mempersaksikan. Mempersaksikan di sini maknanya mengakui. Apa yang harus kita lakui? Apa yang harus kita akui? Yaitu kebaikan, kemurahan, serta karunia Allah Subhanahu wa taala, al-batinah wa zahirah, baik itu yang zahir maupun yang batin. Ya, kita mengetahui Allah itu amat sangat sayang kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah, subhanallah. Nggak mungkin kita bisa duduk di tempat ini dalam kondisi cuaca panas di luar. Kalau nggak panas ya hujan, subhanallah ya Jakarta sekarang ya. Kalau nggak panas hujan. Tapi kita datang dari rumah, duduk di majelis ilmu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kalian hidayah sehingga kalian mengenal apa itu namanya iman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka dengan mengakui nikmat Allah itu baru nikmat yang bersifat zahir atau batin ya. Nikmat yang bersifat agama, nikmat istiqamah, keikhlasan, atau nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita lihat di luar, Masya Allah ya, para wanita ini keluar dari rumahnya dengan membuka aurat misalnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang menutup aurat, ini nikmat. Ya, yang kalau subhanallah mungkin baru 5-10 tahun sebelumnya kita juga belum menutup aurat misalnya seperti itu. Banyak orang sekarang ini kalau diminta untuk menutup aurat, banyak di antara mereka yang terkena syubhat mengatakan, wah kalau saya sih yang penting nutupin hati dulu mas. Ya, yang penting kasih jilbab hati saya dulu, hati saya baik dulu, saya nggak hasad sama orang, saya nggak dengki sama orang, baru saya tutup kepala saya. Oh ini syubhat ini. Ya seakan-akan ini ucapan yang Masya Allah ya benar juga ya kalau dipikir-pikir, padahal keliru. Hati itu bukan ditutup, hati justru dibuka. Dibuka untuk apa? Menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Supaya mudah untuk kita menutup perkara-perkara yang diperintahkan untuk ditutup, ya. Yang ketujuh, agar mencintai dan dicintai Allah, yaitu inkisarul qalbi bi kulliyatihi baina yadayillahi ta'ala, adalah memasrahkan hati sepenuhnya di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Ini biasanya inkisar ini perasaan yang didapatkan oleh orang yang setelah dia melaksanakan maksiat, kemudian dia mendapati tidak ada satu zat pun yang mampu mengampuni dosanya kecuali Allah. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada satu pun yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Maka dia mengingat Allah. Kemudian apa? Memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan dia mengatakan wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Inkisar. Muncul rasa penyesalan. Ya. Dan yang ketujuh ini biasanya didapatkan oleh orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan kemaksiatan.
Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah 222, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Oke, itu yang nomor 7. Inkisar itu memasrahkan hati, hancur hati kita ini sepenuhnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 8, al-khalwatu bihi waqta nuzulil ilahi. Yaitu berkhalwat kepada Allah pada waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia. Ya. Berkhalwat kepada Allah ketika Allah berada di langit dunia, yaitu sepertiga malam terakhir. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir." Rabb kita Allah Jalla wa Ala turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa orang yang berdoa kepadaku maka pasti aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku pasti aku akan penuhi. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan siapa orang yang beristighfar maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka manfaatkanlah sepertiga malam terakhir ini untuk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, sisa 2 lagi. Yaitu mujalasatul muhibbinas sadiqin. Berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang benar. Itu tadi. Ya, orang yang mencintai Allah dengan kecintaan yang benar adalah semakin dia cinta Allah, semakin dia sibuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan malah sebaliknya, ngaku cinta sama Allah malah justru sibuk melaksanakan perkara yang dibenci oleh Rasulullah, yaitu dengan melaksanakan perkara-perkara bid'ah. Sampai ada orang yang mengatakan, masa sih orang kumpul-kumpul kemudian duduk di atas panggung, tutup jalan, kemudian baca sholawat dengan lantunan musik lah, apa itu drum band dan seterusnya. Masa sih orang itu dibenci sama Allah? Seakan-akan tidak mungkin ya orang yang seperti itu dibenci sama Allah. Padahal jelas-jelas orang itu melaksanakan perkara yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk melakukan perkara-perkara baru yang di dalam perkara agama. Ya. Adapun yang ke-10, yang terakhir, sebelum kita buka tanya jawab, yaitu muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jal. Menjauhi segala sebab yang bisa menghalangi hati dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghalangi segala sebab yang dapat menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tidak melaksanakan maksiat, karena maksiat itu tumitul qalb, mematikan hati. Contohnya lagi, ya, menjauhkan diri daripada melaksanakan perkara-perkara yang bid'ah, ya. Karena orang yang melaksanakan perkara-perkara yang bid'ah ini mematikan hatinya daripada mengenal perkara-perkara yang sunnah. Termasuk diantaranya yaitu melaksanakan perkara-perkara yang dapat menjadikan hatinya sehat. Ya. Contohnya dia berbuat baik kepada orang miskin. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya, aku mengeluhkan kerasnya hatiku. Yashku qaswata qalbi. Dia mengeluhkan kerasnya hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, berikanlah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Maksudnya cintailah anak yatim dan berbuat baiklah kepada orang miskin. Ini yang dapat menjadikan hati seseorang dipenuhi, ya, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Ini 10 perkara yang dapat menjadikan seorang hamba mencintai Allah. Yang pertama itu.
yang kemudian dengan cinta itu Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tadi sehingga cinta ini tidak bertepuk sebelah tangan. Bismillah. Kita persilahkan siapa yang mau bertanya daripada ibu-ibu, tafadhol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendengar dari teman katanya gini, pakai celana panjang itu kan nggak apa-apa. Ini sebagai ini ya, fashionnya bukan celana panjang di dalam gamis, bukan ya. Boleh katanya gitu. Saya diam aja dengar boleh. Apa maknanya boleh bagi mereka itu atau memang dua ayat ini berbeda antara yang jilbab ini. Yang satu menjulurkan ini, kan yang dibahas kalau di itu kita lihat di atas saja ya kita. Kalau ini awam saya memang ini gitu ya. Apakah ini perbedaan makna ada di antara dua ayat mengenai jilbab ini, Ustaz? Apa penjelasannya, Ustaz? Sampai dia berkata seperti itu, mungkin dia dapat dari mana? Saya juga enggak, belum nanya. Barangkali bagi mereka yang mengatakan boleh diperbolehkan seseorang perempuan itu menggunakan celana panjang gitu ya. Barangkali bagi mereka yang menjulurkan jilbabnya itu sampai apa? Sampai menutupi tubuh. Biasa saja. Ya tentu ini adalah sesuatu yang ya dilarang, bahwasanya menutupi aurat itu tidak hanya, yang pertama tidak hanya sebatas tidak tembus pandang, tidak hanya sebatas tidak kain yang sifatnya apa? Jatuh ya. Yang jatuh itu yang menampakkan lekuk tubuh, tapi kain yang menghindarkan seseorang untuk melihat lekuk tubuh daripada wanita yang menutup aurat tadi. Jadi kalau masih memakai sesuatu yang belum dikatakan menutup aurat, yaitu memakai celana panjang yang masih menampakkan paha atau misalnya betisnya masih tersingkap, itu adalah perkara-perkara yang perlu untuk dikritisi. Kita tetap harus menyampaikan bahwasanya yang Allah maksud di dalam surat Al-Ahzab itu menjulurkan jilbabnya, ya, tudung kepalanya itu sampai menutupi seluruh tubuhnya. Bukan menutupi sampai sebagian tubuh saja, kemudian bagian betisnya tersingkap dan seterusnya. Ya, maka ini adalah perkara yang keliru. Seorang wanita dituntut untuk menutup aurat, yang diperbolehkan untuk dinampakkan cuma ada dua saja. Bahkan kaki saja, telapak kaki itu diperintahkan untuk ditutup. Nggak boleh seseorang perempuan menampakkan apa? Telapak kakinya itu nggak boleh. Yang diperintahkan dan diperbolehkan untuk dinampakkan itu cuma dua. Yang pertama apa? Al-wajh, wajahnya. Yang kedua al-kaffain, ya dua telapak tangannya. Selebihnya itu diperintahkan untuk ditutup, kecuali ketika dia bersama mahramnya, kan gitu ya. Bersama mahramnya diperbolehkan untuk menampakkan sesuatu yang biasa nampak, misalnya kepala atau apa. Tapi kalau di situ ada laki-laki yang ajnabi itu yang bukan mahramnya, yang hematnya yang bisa menikah sama dia lah, ya laki-laki tersebut yang tidak ada larangan untuk menikahi dirinya, maka dia wajib untuk menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab yang syar'i. Karena zaman sekarang namanya juga jilbab, tapi apakah syar'i? Jawabannya ya tidak. Banyak yang seperti itu. Jilbab cumi-cumi, tahu jilbab cumi-cumi? Ya, cuma pakai jilbab segini saja. Kemudian tangannya ketat, kakinya ketat, Masya Allah. Ini kayak apa? Kayak cumi-cumi. Ya, kayak jilbab zaman sekarang orang mau bunuh diikat di lehernya segini. Ya. Enggak ya, ada itu. Itu apa perbedaan prinsip antara dua ayat nih? Al-Ahzab dan An-Nur ya? Satu lagi. Apa perbedaan prinsip ayatnya mengenai perintah Al-Ahzab sama apa? Satu lagi An-Nur ya, kalau nggak salah ya. An-Nur, iya. Ya. Di dalam surah An-Nur, ya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tuh. Dilarang bagi seorang wanita, ya sama kandungannya itu seperti dalam surat Al-Ahzab, untuk menampakkan perhiasan yang ada pada diri mereka kecuali yang biasa tampak. Berarti yang biasa tampak itu masuk apa? Misalnya pakai gelang kemudian gelangnya agak jatuh seperti ini. Nah, ini kan biasa tampak, cincin misalnya. Ya, diperbolehkan untuk menampakkan perhiasan-perhiasan seperti itu. Bahkan seorang wanita yang menggunakan apa? Kerincing kaki, bahasanya gelang kaki ya, yang menimbulkan suara itu Allah katakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Janganlah salah seorang di antara kalian memukulkan kakinya atau menginjakkan kakinya dengan keras, tujuannya apa? Untuk dapat diketahui ada sesuatu perhiasan yang tersimpan. Ini bukan menampakkan loh ya, bukan menunjukkan, tapi dia pakai gelang kaki ya. Itu enggak boleh. Apalagi apa?
Menampakkan, ya. Jadi kandungannya sama. Kalau di dalam surat Al-Ahzab itu, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Perintahkan istrimu, anak-anak perempuanmu untuk apa? Menjulurkan jilbabnya, ya. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Itu adalah sesuatu yang menjadikan mereka lebih dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Termasuk diantaranya yaitu menutup perhiasan, menutup apapun yang bisa ditutup, yang biasa nampak silahkan, misalnya cincin, apalagi yang biasa nampak, gelang yang agak jatuh ke sini, ya, tapi nggak boleh gelangnya sampai sini kemudian dibuka segini, ya, nggak boleh. Jadi kandungannya sama saja, surat An-Nur dan surah Al-Ahzab perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat bagi para wanita. Kalau yang di Al-Ahzab itu ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kaum mukminah secara keseluruhan. Di dalam surat An-Nur juga seperti itu. Iya. Baik. Silakan. Pertanyaan berikutnya. Ya. Ada seseorang yang merasa frustasi dengan permasalahan yang dia hadapi, nggak kunjung selesai, sampai terbesit di dalam benaknya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, ya. Maka apakah dia berdosa? Tentu jawabannya iya. Dia tidak boleh memiliki perasaan seperti itu. Dia harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih permasalahan kita yang nggak pernah selesai jika dibandingkan dengan permasalahan orang-orang sebelum kita, coba? Kalau kita paling sekarang ini permasalahannya apa? Mungkin karena perekonomian dan seterusnya. Kalau para sahabat Rasulullah SAW justru apa? Permasalahannya itu dikejar-kejar, mau dibunuh untuk mempertahankan akidah, keyakinan mereka, subhanallah. Sahabat Khabbab itu sampai mendapatkan banyak luka di sekujur tubuhnya. Ya, sahabat Bilal sampai disiksa di terik matahari yang begitu panas, diletakkan batu yang sangat besar di atas tubuhnya. Jadi permasalahan kita ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan permasalahan para sahabat. Bahkan sahabat saja yang ketika itu mereka berjuang bersama Rasulullah dan sedang berjuang, bukan tidak berjuang, sedang diuji, bukan tidak diuji. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Baqarah, ya, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam surga padahal belum tiba, belum datang kepada kalian ujian seperti yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, kata Rasulullah, orang dulu itu, ya, sebelum zamannya para sahabat itu, ada di antara mereka yang digali lubang, bayangin ya, digali lubang, kemudian mereka dimasukkan ke lubang tersebut dan tubuhnya digergaji menjadi dua bagian. Ada di antara mereka yang disisir menggunakan sisir besi yang panas. Sehingga apa? Sehingga tulangnya itu nampak di kulit kepalanya sini. Tapi kata Rasulullah, yang demikian itu tidak memalingkan mereka daripada agama mereka, ya. Jadi orang dulu diuji, kemudian orang di zaman Rasulullah diuji, kemudian kita juga diuji, dan tentunya ujian kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian mereka. Maka wasiat yang bisa kami berikan kepada as-sa'il yang bertanya ini, ya, berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah, ya, seseorang ini ketika diuji kemudian dia bersabar, kecuali yang datang setelahnya itu adalah kebaikan, jalan keluar, kemudian pengampunan daripada dosa, kemudian pengangkatan daripada derajat. Asal kita senantiasa bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mengadakan syukuran setelah safar ini adalah perkara yang dianjurkan, ya. Rasulullah SAW setelah safar juga beliau mengadakan jamuan, ya. Jamuan yang diadakan tujuannya apa? Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan saja seseorang misalnya habis safar, dia panggil beberapa karib kerabat atau handai taulan untuk makan di rumahnya, nggak masalah, ya. Termasuk diantaranya ini yang pulang haji, ya, mengadakan walimatus safar ini kalau di sini tulisannya, ya, yaitu walimah itu maknanya
panggil orang untuk makan, tapi karena sebabnya, alasannya karena dia setelah habis pulang safar, Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, ini boleh-boleh saja. Tapi yang dilarang adalah merangkai acara ini dengan perkara-perkara yang berbau bid'ah. Contohnya apa? Contohnya ya mendatangkan semacam kur lah, salawat yang tidak dianjurkan, kemudian mengucapkan salawat-salawat yang di situ ada bentuk mengangkat derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi derajat yang semestinya. Ini banyak sekali yang terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Jadi walimahnya sih diperbolehkan, ada yang dilarang adalah menggandengkan atau mengaitkan dengan acara-acara yang berbau kebid'ahan. Ini dilarang. Jadi boleh-boleh saja panggil untuk kemudian memberikan makan kepada orang, ini termasuk diantara perkara yang diperbolehkan. Ada lagi? Cukup Ibu, mungkin ada yang mau tanya? Baik ya, kita cukupkan sampai di sini dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga dengan Allah Subhanahu wa taala mencintai diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.